warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tensya Wardani. Saya dari jurusan PGMI. Di sini saya akan menerangkan tentang penggunaan SPOK. SPOK memiliki kepanjangan yaitu S sebagai subjek, P sebagai predikat, O sebagai objek, dan K sebagai keterangan. Contohnya, saya makan di rumah. Saya jenisnya sebagai kata benda, posisinya sebagai subjek, kategorinya sebagai isim. Kemudian makan. Makan jenisnya sebagai kata kerja, posisinya sebagai predikat, kategorinya sebagai fiil. Kemudian di itu sebagai kata hubung, kategorinya yaitu zorof. Kemudian rumah. Rumah jenisnya itu kata benda, posisinya sebagai keterangan, kategorinya sebagai isim. Ina itu saya itu sebagai kata benda. Kemudian zahabtu itu pergi. Pergi itu melakukan sesuatu, sehingga ini bisa dikatakan sebagai kata kerja. Kemudian ila itu sebagai kata hubung. Kemudian al-fasli, kelas itu sebagai kata benda. Kata benda itu bisa jadi isim, kata benda itu yang lainnya itu isim. Kalau zahabtu kata kerja itu fiil. Kemudian ila itu zorof. Contoh yang kedua yaitu ana aktabu fil kitab. Artinya saya menulis di buku. Ana ini sebagai subjek, aktabu menulis sebagai predikat, kemudian di itu sebagai kata hubung, dan kitab sebagai keterangan. Ini contoh-contoh yang lainnya. Yang pertama, nahnu zahabna ila madrasah. Kami pergi ke sekolah. Kedua, ada ana zahabtu ila fasli. Saya pergi ke kelas. Ketiga, ada akala Ahmadu fil baiti. Ahmad makan di rumah. 4. Faro'a Isa Qur'ana fil masjidi. Isa membaca Al-Quran di masjid. Ada Ahmadu yaqro'a Qur'ani fil baiti. Ahmad membaca Al-Quran di rumah. Kemudian ada zahabat Hindun ila baiti. Hindun pergi ke rumah. Kemudian ada hum yahlisu nafil kursi. Mereka duduk di kursi. Kemudian ini ada penjelasannya. Seperti yang saya jelaskan tadi, nahnu itu jenisnya sebagai kata benda, posisinya sebagai subjek, kategorinya sebagai isim. Kemudian zahabna itu kata kerja, posisinya sebagai predikat, kategorinya sebagai fiil. Kemudian ila jenisnya sebagai kata hubung, posisinya sebagai konjungsi, kategorinya sebagai zorof. Kemudian al-madrasah itu jenisnya sebagai kata benda, posisinya sebagai kata keterangan, kategorinya sebagai asa isim. Ahmad itu sebagai kata benda, posisinya sebagai subjek dan kategorinya sebagai isim. Kemudian akala itu jenisnya sebagai kata kerja, posisinya sebagai predikat, kategorinya sebagai fiil. Kemudian fi itu jenisnya sebagai kata hubung, posisinya itu bisa dikatakan sebagai konjungsi. Konjungsi itu sama saja sebagai kata hubung. Kemudian kategorinya sebagai zorof. Kemudian al-baiti jenisnya itu sebagai kata benda, posisinya itu sebagai keterangan tempat, kemudian kategorinya sebagai isim. Ada juga Isa itu sebagai kata benda, posisinya sebagai subjek, kategorinya sebagai isim. Kemudian ada qoro'ah itu sebagai jenisnya sebagai kata kerja, posisinya sebagai predikat, kategorinya sebagai fiil. Kemudian fi itu sebagai kata hubung, posisinya konjungsi, kategorinya sebagai al-zorof. Kemudian al-masjid itu jenisnya sebagai kata benda, posisinya sebagai keterangan tempat,
kategorinya sebagai isim. Ya seperti itulah. Contoh yang lain yaitu nahnu zahabna ila madrasah. Artinya kami pergi ke sekolah. Kami ini sebagai subjek, kemudian zahabna itu sebagai predikat, ila ke sebagai kata hubung, al-madrasah sekolah itu sebagai kata keterangan tempat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.